Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 226. Teman sekelas lama, apakah kamu benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain selama ribuan mil? Gu Feiyan berkata sambil tersenyum, berdiri di depan Stephen Lin. Pada saat ini, Gu Feiyan mengenakan jas dan rok, rambutnya diikat menjadi kuncir kuda, dan dia membawa tas kerja, terlihat sangat cakap. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bukankah kamu memanggilku ke sini? Gu Feiyan bertanya. Apakah saya memanggil Anda ke sini? Kapan saya? Tidak. Anda seorang pengacara. Seorang pengacara dari Departemen Hukum perusahaan kami. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Benar, hadiah apa yang kamu inginkan? Gu Feiyan bertanya sambil tersenyum, matanya bersinar dengan air, seolah-olah dia sedang menunggu permintaan Stephen Lin yang tidak masuk akal. Stephen Lin benar-benar terdiam, tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa menganggap Gu Feiyan sebagai pengacara. Jangan terburu-buru mengejar masa lalu. Setelah semuanya selesai, kita bisa bicara satu malam, oke? Tanya Gu Feiyan. Ya. Stephen Lin kembali sadar, dan kemudian pindah untuk membiarkan Gu Feiyan memasuki rumah Song Shiking. Song Shiking mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin di pintu. Jelas, pengacara yang datang adalah teman sekelas Stephen Lin. Namun, Song Shiking belum pernah mendengar Yao Jing mengatakan bahwa Stephen Lin belajar hukum di universitas, jadi dia agak terkejut. Ketika Song Shiking melihat Gu Feiyan, Song Shiking secara naluriah menjadi bermusuhan, karena Gu Feiyan sangat cantik, jenis yang lebih cantik darinya. Song Shiking adalah orang yang benar-benar percaya diri. Jadi bahkan jika beberapa wanita tampan, Song Shiking paling-paling akan merasa bahwa orang lain itu mirip dengannya, tetapi Gu Feiyan benar-benar lebih cantik darinya, terutama mata berair yang besar itu, sepertinya mampu berbicara secara normal. Kecantikan yang tiada taranya adalah teman sekelas dengan suami sahabatnya, dan dia tampaknya sangat akrab dengannya. Song Shiking secara alami tidak akan memiliki kebaikan apapun. Lagi pula, menurut pendapat Song Shiking, tidak ada pria yang tidak mencuri, tidak menyebutkan bahwa Stephen Lin masih memiliki sebagai pengingat. Terakhir kali di Jinzun, Song Shiking melihat Stephen Lin berpelukan dengan seorang wanita. Bos, siapa yang butuh bantuan hukum? Gu Feiyan bertanya pada Stephen Lin. Ini, Song Shiking, sahabat istriku. Shiking, ini adalah pengacara dari Departemen Hukum perusahaan kami, kata Stephen Lin. Oh, kalian saling kenal? Song Shiking bertanya. Ya, Stephen dan aku adalah teman sekelas, dan kami menghadiri upacara pernikahan monitor kami bersama di kota Rongjin beberapa waktu lalu. Gu Feiyan berkata sambil tersenyum. Oh, kamu tidak menganggur, bukankah Jingjing juga pergi ke upacara pernikahan? Song Shiking menatap Stephen Lin dengan penuh arti dan berkata. Diam-diam bertemu Feiyan, kata Stephen Lin. Tahu, Song Shiking tertegun sejenak. Ya, perjamuan yang dia perintahkan untuk dimakan bersama istrinya sangat indah, aku sangat terkesan. Gu Feiyan tersenyum. Itu dia. Song Shiking menghela nafas lega, karena Gu Feiyan ini telah melihat Yao Jing, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Bagaimanapun, Yao Jing adalah dewi mutlak, yang berani menantangnya, kan? Tanda tanya. Namun, Gu Feiyan ini tampaknya tidak lebih buruk dari Yao Jing. Stephen Lin ini bersebelahan dengan seorang dewi, Yao Jing, Gu Feiyan, dan aku sendiri. Sungguh luar biasa, pikir Song Shiking dalam hati. Shiking, tunjukkan pada Feiyan kontrakmu, kata Stephen Lin. Oh, Song Shiking mengangguk, mengeluarkan kontraknya dan menyerahkannya kepada Gu Feiyan. Setelah melihat kontrak untuk sementara waktu, Gu Feiyan berkata, tidak ada yang salah dengan kontrak,
tetapi kelipatan dari beberapa kompensasi ditetapkan terlalu tinggi, yang semuanya merupakan batas atas yang ditentukan oleh hukum kontrak, dan Anda cukup pasif. Di beberapa tempat, karena beberapa data kunci dikatakan oleh pihak lain. Lupakan saja, apakah Anda berencana untuk melanggar kontrak? Saya sudah melanggar kontrak, kata Song Shiking dengan malu. Oh, Gu Feiyan mengangguk dengan tenang dan berkata, pihak lain bermaksud meminta Anda untuk mengurangi kerusakan dan kompensasi yang dilikuidasi. 100 juta, kata Song Shiking. 100 juta. Gu Feiyan mengangkat alisnya sedikit, lalu menatap Song Shiking dan berkata, berapa banyak ganti rugi dan kompensasi yang bisa kamu terima? Semakin sedikit semakin baik, kata Song Shiking. Dalam bisnis kami, tidak ada yang namanya semakin sedikit semakin baik. Kami membutuhkan angka yang akurat. Misalnya, jika kemampuan Anda menerima 3 juta sebagai kompensasi, itu adalah 3 juta, kata Gu Feiyan. Ini, Song Shiking sedikit malu. Kompensasi maksimum yang bisa dia terima sekarang adalah beberapa ratus dolar di sakunya. Jika ada lebih banyak, dia mungkin menjadi penjual. Fakta ini membuatnya sangat malu, jadi dia bisa tidak mengatakannya untuk sementara waktu. Kata-kata datang. 4 juta, kata Stephen Lin. 4 juta. Song Shiking terkejut, dia hendak membantah, tapi dia melihat mata Stephen Lin yang menahan. Song Shiking harus menyingkirkannya. 4 juta. Gu Feiyan memandang Song Shiking dan berkata, melihat kontrak ini, kamu seharusnya menjadi jangkar, kan? Yah, dulu. Tapi sekarang tidak lagi, kata Song Shiking. Berapa banyak penggemar? Gu Feiyan bertanya. Sekitar 2 juta, kata Song Shiking. 2 juta, itu dianggap sebagai fee besar. Sebuah jangkar dengan 2 juta penggemar dapat menghasilkan nilai yang cukup besar. Menurut kontrak Anda, kepemilikan nomor jangkar Anda sebenarnya dimiliki oleh perusahaan bernama Royal Entertainment. Ketika Anda pergi bekerja setiap hari, Anda benar-benar menggunakan akun mereka untuk menghasilkan uang bagi perusahaan mereka. Sederhananya, Anda setara dengan sopir yang disewa oleh perusahaan angkutan. Dari sudut pandang ini, kepergian Anda tidak akan membawa banyak hal bagi perusahaan. Anda dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk negosiasi dengan perusahaan asli Anda. Umumnya, Anda hanya perlu mengganti sedikit kerugian. Kami telah bertindak dalam kasus serupa sebelumnya. Jangkar dengan 1 juta penggemar melanggar kontrak. Total kompensasi hanya 1 juta yuan. Petik 2, kata Gu Feiyan. Tapi bagaimana jika pengemudi ini membakar mobil sebelum dia pergi? Kata Song Shiking dengan ekspresi malu. Apa maksudmu? Tanya Gu Feiyan. Saya membatalkan nomornya, kata Song Shiking. Oh, benar, repot, karena kepemilikan akun ini bukan milikmu, jadi tindakanmu membatalkan akunmu akan membawa kerugian yang lebih besar bagi perusahaanmu sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi kamu juga diduga melakukan penggelapan harta, ini lebih merepotkan. Pihak lain menginginkan Anda 100 juta. Jika Anda benar-benar ingin mengikuti kontrak, itu sangat mungkin. Namun, semuanya masuk akal. Saya sarankan Anda pergi ke perusahaan lama Anda dan bernegosiasi dengan mereka untuk melihat apakah kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan. Rekonsiliasi, jika memungkinkan, tidak perlu melalui prosedur hukum, kata Gu Feiyan. Rekonsiliasi. Song Shiking sedikit mengernyit. Jika itu bisa didamaikan, dia akan berdamai sejak lama. Pada saat itu, dia juga memberitahu Presiden Serikat Pekerja bahwa dia bisa menjual rumah dan kehilangan uang, 1 atau 2 juta. Presiden Serikat Pekerja dia juga menerima, tetapi membuat permintaan tambahan, dan justru karena permintaan inilah dia benar-benar merobek wajahnya dengan Serikat Pekerja asli. Saran saya ke Anda, pergilah ke pintu mediasi. Jika memang tidak bisa melalui proses hukum, karena begitu Anda melalui proses hukum, kemungkinan besar hakim akan menengahi Anda pada akhirnya. Anda tahu, untuk kasus dengan jumlah litigasi 100 juta yuan,
biaya litigasi juga luar biasa, lebih baik menabung sedikit, selama pihak lain tidak berlebihan, kehilangan sejumlah uang dan kehilangan sejumlah uang. Anda adalah streamer besar, jika kamu bertemu master hebat, kamu mungkin akan mendapatkannya kembali dalam setahun. Gu Feiyan mengatakan itu, dia melirik Stephen Lin. Kenapa kamu menatapku? Stephen Lin berkata dengan marah. Gu Feiyan tersenyum dan berkata, jika Anda ingin membantunya, 100 juta tidak banyak. Petik 2. Apakah saya punya banyak uang? Stephen Lin memutar matanya. Kalau begitu satu-satunya cara adalah pergi ke mediasi, ini kartu nama saya. Gu Feiyan menyerahkan kartu nama kepada Song Shiking dan berkata, jika Anda ingin mencari mediasi, hubungi saya dan saya akan pergi dengan Anda. Mungkin saya bisa membantu sedikit. Petik 2. Saya tidak punya uang untuk menyewa pengacara, kata Song Shiking dengan malu. Maka grup Lin akan membayarnya. Gu Feiyan tertawa. Jangan khawatir, kami memiliki kerjasama jangka panjang dengan firma hukum, dan Anda dapat menghubungi mereka untuk apapun, kata Stephen Lin. Baiklah kalau begitu, Song Shiking mengangguk dan menerima kartu nama Gu Feiyan. Oke, kurasa aku tidak ada hubungannya dengan itu. Malam musim semi pendek, jadi aku akan pergi dulu, kata Gu Feiyan, berdiri, mengangguk ke Stephen Lin dan Song Shiking, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ingatlah untuk membantuku menerima penghargaan. Aku pergi duluan. Stephen Lin dengan cepat bangkit dan pergi bersama Gu Feiyan. Song Shiking melihat kartu nama di tangannya, dan selalu merasa bahwa antara wanita bernama Gu Feiyan dan Stephen Lin ini, sepertinya itu bukan hanya teman sekelas. Apa? Jika kamu tidak menemani imut kecilmu, apa yang kamu lakukan denganku? Tanya Gu Feiyan sambil tersenyum, matanya sepertinya melihat semuanya. Saya tidak ada hubungannya dengan Song Shiking, kata Stephen Lin. Kamu bilang dia adalah sahabat istrimu. Sahabat istrimu telah mengalami sesuatu. Istrimu tidak ada di sini, tetapi kamu di sini. Tidakkah menurutmu itu lucu? Gu Feiyan tersenyum. Itu karena saya tidak ingin istri saya terlibat dalam hal-hal ini, kata Stephen Lin. Mengapa kamu menjelaskan begitu banyak kepadaku? Aku tidak akan berbicara terlalu banyak, kata Gu Feiyan, berhenti dan menekan lift. Bagaimana Anda menjadi pengacara? Mengapa Anda datang ke perusahaan saya lagi? Tanya Stephen Lin. Untuk menanyakan dua pertanyaan ini, dia akan pergi bersama Gu Feiyan. Saya belajar hukum sendiri sejak lama, dan saya juga pergi untuk mendapatkan lisensi pengacara saya. Setelah menghadiri perjamuan pernikahan pemimpin pasukan, lisensi pengacara saya turun, dan kemudian saya pergi ke firma hukum saya saat ini untuk menjadi pengacara kecil, dan dalam beberapa hari. Kami firma hukum baru saja membuka cabang di kota Selat Anda, dan sebagai pendatang baru, saya cukup dikirim, dan kebetulan Departemen Hukum perusahaan Anda sedang mencari firma hukum untuk bekerja. Sama. Jadi semuanya adalah hal yang biasa, kata Gu Feiyan, begitu kebetulan. Lalu bagaimana kamu tahu perusahaan itu milikku? Stephen Lin bertanya, sebagai pengacara, saya selalu harus tahu. Siapa yang saya layani, kan? Saya kaget ketika melihat nama Anda saat itu, tetapi setelah memikirkannya, itu tidak masalah. Seluruh kota Selat dapat mengendarai 20 juta mobil. Yang bisa menikahi istri Dewi seperti itu dan nama keluarganya adalah Lin, seharusnya hanya menjadi orang terkaya di kota Selat. Stephen Lin, aku seharusnya tahu, tapi aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Setelah Gu Feiyan selesai berbicara, pintu lift tepat terbuka. Gu Feiyan masuk, menghadap Stephen Lin, tersenyum dan berkata, bisakah Anda membawa saya kembali, bos? Saya tidak akrab dengan kota Selat. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke lift. Bab 227. Alasan mengapa Stephen Lin berjanji kepada Gu Feiyan untuk mengirimnya kembali bukan karena Gu Feiyan tidak terbiasa dengan kota Haixia,
atau karena Stephen Lin tiba-tiba ingin memakan gadis yang telah menyukainya selama bertahun-tahun? Beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada Gu Feiyan. Masalah Song Shiking benar-benar hanya bisa pergi ke mediasi. Stephen Lin bertanya sambil mengemudi. Saya mendengar bahwa istri Anda adalah asisten presiden di perusahaan Anda, apakah itu benar? Gu Feiyan tidak menjawab pertanyaan Stephen Lin, tetapi malah mengajukan pertanyaan kepada Stephen Lin. Aku akan bertanya padamu dulu, kata Stephen Lin. Sebagai gantinya, aku akan menjawab pertanyaan untukmu, dan kamu menjawab pertanyaan untukku, oke? Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan bertanya sambil tersenyum. Anda adalah seorang pengacara yang disewa oleh Departemen Hukum perusahaan kami. Anda harus menjawab pertanyaan saya, kata Stephen Lin. Oke. Gu Feiyan mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, aku belum belajar untuk menolakmu sejak aku bertemu denganmu. Petik 2. Jangan bicara tentang bagaimana aku memperlakukanmu, kata Stephen Lin. Kalau begitu bisakah kamu memilih beberapa pertanyaan untuk menjawabku setelah aku menjawab pertanyaanmu? Hanya beberapa, buang saja. Gu Feiyan menatap Stephen Lin dengan penuh harap dan bertanya. Oke. Stephen Lin mengangguk. Karena dia dapat memilih untuk menjawab, maka dia dapat memilih beberapa jawaban yang tidak penting. Song Shiking adalah orang yang melanggar kontrak dalam masalah ini, jadi dia tidak mengambil alasan hukum, dan melalui prosedur hukum adalah cara terakhir. Seperti yang saya katakan sebelumnya, cara terbaik adalah menengahi. Jika Anda tidak bisa menengahi, pergi ke pengadilan, tetapi begitu Anda pergi ke pengadilan. Banyak klausul dalam kontrak tidak baik untuk Song Shiking, bahkan jika penilaiannya bersifat diskresioner, itu akan menjadi sejumlah besar uang, yang menyuruhnya untuk tidak melihat kontrak ketika dia menandatangani kontrak. Dia terlihat cantik, tetapi dia tidak cukup pintar. Gu Feiyan dia menundukkan kepalanya dan berkata sambil memetik kuku jarinya yang merah. Ngomong-ngomong, uangnya sudah pasti, perbedaannya adalah kamu membayar lebih banyak dan membayar lebih sedikit. Stephen Lin bertanya. Ya, kamu tahu, apakah menurutmu kukuku terlihat bagus jika diwarnai merah? Tanya Gu Feiyan. Kamu menanyakan pertanyaan bergizi seperti ini. Stephen Lin bertanya. Siapa bilang itu tidak bergizi? Aku akan mengubahnya jika kamu pikir itu tidak terlihat bagus, dan mengubahnya menjadi warna yang kamu suka. Ini adalah hal yang sangat penting bagiku, kata Gu Feiyan serius. Saya tidak menjawab, kata Stephen Lin. Ini bukan pertanyaan yang rumit, kamu pelit. Gu Feiyan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Mengapa kamu tiba-tiba ingin belajar hukum? Stephen Lin bertanya lagi. Setelah lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan dan pergi bekerja, saya mengulangi konten pekerjaan yang sama setiap hari. Saya lelah, dan saya tidak ingin jatuh cinta, jadi saya hanya ingin mencari sesuatu yang berarti bagi saya sendiri. Suatu hari saya menonton TV dan menemukan bahwa kami adalah pengacara Long Guo. Ada kesenjangan besar, terutama karena ada lebih sedikit pengacara kepentingan publik, jadi saya pergi belajar hukum dengan iseng, kata Gu Feiyan. Kamu ingin menjadi pengacara kepentingan umum? Stephen Lin bertanya. Ya, saya sekarang terdaftar sebagai pengacara kepentingan umum. Jika seseorang tidak mampu membayar pengacara, pengadilan akan mengatur agar kami membela mereka secara gratis, kata Gu Feiyan. Kamu adalah pemuda yang menjanjikan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Itu tidak benar, terlalu cepat bagi orang untuk berjalan di dunia ini, dan mereka harus meninggalkan sesuatu, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Di mana kamu tinggal? Stephen Lin bertanya. Di Jalan Zhuangyuan, saya menyewa satu apartemen. Saya tinggal sendiri, Anda bisa datang kepada saya kapan saja, kata Gu Feiyan. Tidak ada hasil, kata Stephen Lin. Kami harus melakukan beberapa hal meskipun kami tahu bahwa tidak ada hasil, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk berharap bahwa kami tidak akan menyesal di masa depan karena kami tidak cukup gigih, kata Gu Feiyan. Bodoh.
Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan. Kamu belum menjawab pertanyaanku, apakah istrimu asisten presiden perusahaanmu? Tanya Gu Feiyan. Ya. Stephen Lin mengangguk. Aku benar-benar iri padamu. Suami dan istri bekerja di perusahaan yang sama dan bisa bersama setiap hari di dalam dan di luar kantor. Ngomong-ngomong, setelah bertahun-tahun, kenapa kamu tidak menginginkan anak? Tanya Gu Feiyan. Tidak ada jawaban, kata Stephen Lin. Kalau begitu katakan padaku, warna apa yang harus kuwarnai kukuku? Tanya Gu Feiyan. Hitam, kata Stephen Lin. Hitam. Kamu suka hitam. Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya ketika aku kembali. Gu Feiyan tersenyum. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa dan mengemudikan mobil. Sepanjang jalan, Gu Feiyan mengajukan banyak pertanyaan, tetapi itu semua adalah hal-hal sepele, seperti bertanya kepada Stephen Lin gaya rambut apa yang dia sukai, seperti bertanya pada Stephen Lin kemana dia paling ingin pergi. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pernikahan Stephen Lin, hanya Stephen Lin saja. Bagi Gu Feiyan, Yao Jing tingkat Dewi tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali, dan dia hanya memiliki Stephen Lin di matanya dari awal hingga akhir. Stephen Lin mengendarai mobil ke lantai bawah rumah Gu Feiyan. Apakah kamu ingin naik? Tanya Gu Feiyan. Stephen Lin tidak menjawab dan menginjak pedal gas. Jika kamu ingin menemukanku, hubungi aku kapan saja, kata Gu Feiyan. Kalimat ini terbawa angin, dan saya tidak tahu apakah Stephen Lin mendengarnya. Gu Feiyan tersenyum bahagia, memutar tas kerjanya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan bangga berjalan ke atas dengan dagu terangkat. Sudah lewat jam 7 malam. Stephen Lin tidak pergi ke tempat lain, tetapi pulang ke rumah. Begitu dia tiba di pintu, Stephen Lin sedikit mengernyit. Pintu rumahnya terbuka, dan ada dua pasang sepatu kulit lagi, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Kamu tetap di luar. Stephen Lin menjelaskan kepada Lisina, lalu masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Yao Jing sedang membuat teh. Di seberang Yao Jing duduk dua orang berjas hitam, seorang pria dan seorang wanita, mencocokkan dua pasang sepatu kulit di pintu. Stephen Lin memandang wanita itu lagi. Wanita itu, Stephen Lin, telah bertemu dengan orang yang menyelinap ke rumahnya untuk mencari sesuatu sebelumnya. Aku kembali. Yao Jing menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. Keduanya memandang Stephen Lin pada saat yang sama, wajah pria itu tanpa ekspresi, dan wajah wanita itu sedikit malu dan mengangguk ke Stephen Lin. Siapa mereka? Stephen Lin bertanya. Kami dari klan naga. Pria berjas itu berkata, mengeluarkan sertifikat dari tubuhnya dan menunjukkannya kepada Stephen Lin. Ning Gao. Petik 2. Stephen Lin melihat nama orang lain, pria kekar berjas ini, namanya Ning Gao, dan nama itu menunjukkan bahwa pria ini adalah komisaris provinsi Jinmin dari klan naga. Stephen Lin tidak akrab dengan klan naga, jadi dia tidak mengerti apa itu komisaris khusus. Dia duduk di samping Yao Jing, memandang wanita di samping Ning Gao dan bertanya, siapa ini? Klan naga, Sophie. Jawab pihak lain. Pertemuan kedua, Sophie. Stephen Lin tersenyum. Ya, kata Sophie canggung. Saya datang ke sini untuk mengunjungi Yang Mulia hari ini. Ada dua hal utama, tolong hindari jika Anda tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ning Gao memandang Yao Jing dan berkata. Yao Jing hanya ingin bangun, tetapi ditahan oleh Stephen Lin. Istri saya memiliki nama dan nama keluarga, bukan karena dia tidak ada hubungannya dengan orang lain, kata Stephen Lin ringan. Ini adalah aturan kami. Meskipun apa yang kami katakan selanjutnya bukan rahasia, itu juga perlu dirahasiakan. Jika tidak ada yang mendengarnya, itu dapat menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Ini untuk kebaikan istrimu. Wajah Ning Gao berkata dengan serius. Istri saya memiliki nama dan nama keluarga, namanya Yao Jing, kata Stephen Lin. Ning Gao sedikit mengernyit, lalu berkata, Nona Yao Jing, tolong hindari itu. Petik 2.
Oke. Yao Jing mengangguk, bangkit dan pergi. Kali ini, Stephen Lin tidak menghentikannya. Tuan Lin layak menjadi pengusaha. Dia suka mengambil inisiatif dalam segala hal. Kali ini, dia menamparkan wajahku, kata Ning Gauwu sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya tidak berani, prestise klan naga tidak hanya terkenal di kerajaan naga, tetapi juga di seluruh dunia. Bagaimana saya bisa berani mengingkari orang-orang klan naga, tetapi Anda klan naga juga mewakili kami adalah pejabat kerajaan naga, jangan melakukan apapun tentang mencuri ayam dan anjing di masa depan, tidak baik untuk mengatakannya. Petik 2. Sophie berkata dengan senyum malu, Tuan Lin adalah benar. Petik 2. Sebelum Sophie juga mematuhi perintah, jika Tuan Lin jika Anda ingin disalahkan, maka salahkan klan naga. Kata Ning Gauwu. Bagaimana kalau mengambil klan naga untuk menindasku? Stephen Lin bertanya dengan ringan. Meskipun Tuan Lin cukup kaya dan keterampilannya sangat bagus, tetapi, dengan kata lain, kamu tidak memenuhi syarat untuk ditindas oleh klan naga. Ning Gauwu tertawa. Itu benar. Stephen Lin mengangguk setuju. Oke, Tuan Lin, jangan membicarakannya. Datanglah malam ini. Memang ada beberapa hal yang perlu Anda bicarakan dengan Tuan Lin, kata Ning Gauwu. Ayo bicara, kata Stephen Lin. Salah satunya adalah bahwa kita perlu meminta kalung air mata Luo Shenmu, kata Ning Gauwu. Aku memberikan kalung itu kepada seseorang. Stephen Lin mengangkat bahu tak berdaya. Sebenarnya, kalung itu berakhir di tangan kami, tetapi setelah beberapa waktu penelitian, kami menemukan bahwa kalung itu sebenarnya palsu, dan itu harus tetap ada di tanganmu, kata Ning Gauwu. Apa? Palsu? Stephen Lin bertanya dengan kaget, bagaimana itu bisa palsu? Saya menghabiskan jutaan untuk hal-hal yang telah diautentikasi dan benar-benar benar. Kalung itu asli ketika keluar dari pelelangan, tetapi ketika keluar dari tanganmu, kalung itu menjadi palsu. Kamu harus tahu bahwa kalung asli itu pasti masih ada di tanganmu sekarang. Kata Ning Gauwu, kamu telah berbuat salah padaku. Aku bisa bersumpah demi reputasi leluhurku dari keluarga Lin. Kalung yang aku berikan kepada orang buta itu pasti dibeli dari pelelangan. Stephen Lin berkata dengan sangat serius. Setelah mendengar kata-kata Stephen Lin, Ning Gauwu sedikit bingung. Stephen Lin berani bersumpah demi kehormatan leluhurnya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Bagi orang-orang Longguo, leluhur adalah yang paling dihormati. Semakin tinggi statusnya, semakin tinggi. Mereka mengira Stephen Lin yang mengubah kalung itu, tetapi sekarang Stephen Lin telah bersumpah, kemungkinan besar kalung itu tidak sama sekali Stephen Lin mengubahnya. Bab 228. Leluhur keluarga Lin ada di ibu kota kekaisaran, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin di kota Selat Laosi. Leluhur ada di atas, jangan salahkan aku, lagi pula, kita tidak akrab satu sama lain. Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat Ning Gauwu merenung. Lalu mengapa itu menjadi palsu di tangan kita? Ning Gauwu bertanya. Bagaimana saya tahu ini? Setelah rantai ini difoto oleh orang-orang saya, itu dikirim kembali ke China dengan pesawat pribadi saya, dan kemudian dikirim kepada saya. Ada kemungkinan kalung itu dikemas ulang dalam prosesnya, tapi saya pikir mungkin tidak. Karena setiap bawahan saya sangat setia, dan setidaknya ada 5 orang yang mengawal kalung itu, dan semua orang melihat kalung itu, tidak mungkin untuk mengganti tasnya, kata Stephen Lin dengan serius. Jika tidak mungkin bagi orang-orangmu untuk berganti tas, siapa yang akan berganti tas? Ning Gauwu bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Bawahan saya memberi saya kalung itu, dan saya memberikannya kepada 2 orang, satu adalah istri saya, dan yang lainnya adalah orang buta, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata terakhir Stephen Lin, mata Ning Gauwu berbinar, lalu dia berkata, mungkinkah orang buta itu mengganti kalungnya? Aku tidak tahu tentang itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya berulang kali, berdoa.
Diam-diam untuk orang buta. Tuan Lin, izinkan saya memberitahu Anda ini, harta karun Luoshen sangat penting bagi seluruh klan naga, atau kerajaan naga. Perintah telah dikeluarkan, dan klan naga harus menemukan harta karun Luoshen di waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, jika Anda ditemukan diam-diam menyembunyikan air mata Luoshen, konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan jika Anda menjadi kepala keluarga Lin ibu kota kekaisaran, itu tidak akan cukup untuk melindungi Anda. Kata Ning Gauwu. Aku tahu, aku tidak akan pernah menyembunyikannya. Stephen Lin berkata dengan serius. Kalau begitu kita akan menyelidiki masalah ini lagi. Masalah kedua, sebagai komisaris klan naga Provinsi Jinmin, fungsi utama saya adalah mengawasi pembangkit tenaga listrik di atas Wuking dan di atasnya di Provinsi Jinmin. Kami baru saja mendapatkan informasi yang akurat, Anda sudah memiliki kekuatan setidaknya Wuking peringkat kelima. Anda harus tahu bahwa Wuking di negara itu berada di bawah kendali terpadu, jadi kali ini saya menemukan Anda, terutama karena saya harap Anda dapat berpartisipasi dalam tes masuk dan menjadi entry seniman bela diri tingkat. Tuan, rekan-rekan yang menikmati manfaat yang sesuai dari negara juga memikul tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai, kata Ning Gauwu. Saya tidak memasukkan produk. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Masalah memasukkan produk adalah sukarela, dan tidak ada yang akan memaksa siapapun yang tidak memasukkan produk. Tentu saja, jika kejahatan itu tertangkap, itu akan ditindak tegas. Misalnya, seorang seniman bela diri yang telah masuk pangkat dapat dihukum 1 atau 2 tahun jika dia memukuli seseorang dengan serius, dan seorang seniman bela diri yang belum masuk pangkat dapat dihukum 10 tahun atau dekade. Hukumannya mungkin lebih tinggi. Pernah ada Wuking yang tidak memenuhi syarat yang melukai orang biasa dan langsung terbunuh. Oleh karena itu, di bawah tekanan yang begitu tinggi, banyak orang masih memilih untuk menerima kendali negara. Penolakan terus terang Stephen Lin berada di luar dugaan Ning Gauwu dan Sophie. Tuan Lin, Anda telah memikirkannya. Jika Anda tidak membeli produk, kesalahan kecil apapun yang Anda buat akan diperbesar tanpa batas. Pada saat yang sama, Anda tidak akan dapat menikmati berbagai manfaat yang dibawa oleh produk. Kata Ning Gauwu dengan serius. Aku tahu, aku tidak cukup baik, kata Stephen Lin tegas. Oke, karena Anda sudah membuat keputusan, Tuan Lin, kami tidak memaksanya. Kami juga meminta Tuan Lin untuk menandatangani dokumen terkait yang tidak diterima, kata Ning Gauwu. Sophie segera mengeluarkan dokumen dari samping dan memberikannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin meliriknya sebentar, isinya sangat biasa, artinya, Stephen Lin sudah menerima undangan untuk memasukkan produk, tetapi dia sendiri secara sukarela menyerah masuk. Tugas utama saya adalah membujuk pembangkit tenaga listrik tingkat Wuking yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki produk. Anda menandatangani dokumen ini untuk membuktikan bahwa saya telah memenuhi kewajiban persuasi. Kegagalan Anda untuk memasukkan produk tidak ada hubungannya dengan saya. Jika seseorang dari klan naga menangkapmu, maka kamu akan dihukum jauh lebih berat daripada yang lain, kata Ning Gauwu. Ya, Stephen Lin mengangguk, lalu menulis namanya di dokumen itu. Itu saja untuk malam ini. Ning Gauwu berdiri dan berkata kepada Stephen Lin, di sini saya berharap Tuan Lin kemenangan terakhir dalam pertempuran untuk ibu kota kekaisaran keluarga Lin. Petik 2. Kalian semua juga tahu ini. Stephen Lin diminta. Keluarga naga, tahu segalanya di dunia. Ning Gauwu berkata dengan bangga, sedikit mengangguk ke Stephen Lin, lalu berbalik untuk pergi. Sophie Fei memandang Stephen Lin lebih banyak, dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang menatapnya dengan bercanda. Sophie mengepalkan tinju kecil ke arah Stephen Lin, lalu berbalik dan mengikuti pemimpinnya keluar dari rumah Stephen Lin. Kamu masih tahu segalanya di dunia, jadi kamu tahu bahwa Lao Su adalah seorang tiran, kan? Stephen Lin bergumam menghina, lalu berbalik dan naik ke atas. Apakah mereka ada hubungannya denganmu?
Yao Jing bertanya dengan prihatin ketika dia datang ke pintu kamar Stephen Lin. Sebagai orang biasa, Yao Jing juga tahu kengerian klan naga. Stephen Lin baru saja kembali ke kota Haixia setelah menyelesaikan balas dendamnya. Dia sedikit khawatir klan naga datang ke pintu untuk urusan keluarga Sen. Bukan apa-apa, biarkan aku memasukkan produk, kata Stephen Lin. Hanya itu. Yao Jing sedikit terkejut. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, aku memberimu kalung itu, kamu bisa menyembunyikannya dulu. Petik 2. Yah, aku menyembunyikannya. Yao Jing mengangguk. Tidak apa-apa, aku sedikit lelah dan aku akan tidur, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan pihak Siking? Bagaimana kamu mengatakannya? Tanya Yao Jing. Sedikitnya perusahaan tempat serikat pekerja yang dia tandatangani mengatakan dia melanggar kontrak. Mungkin dia akan pergi ke mediasi dalam beberapa hari ke depan. Saya telah meminta Departemen Hukum Perusahaan untuk menindaklanjuti. Bekerja sama jika ada kebutuhan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Stephen Lin. Bagus. Yao Jing mengangguk, lalu mengucapkan selamat malam kepada Stephen Lin dan berjalan kembali ke kamar. Pada saat yang sama, Ning Gaowu berjalan keluar dari rumah Stephen Lin bersama Sophie. Kembalilah dulu, aku punya masalah pribadi. Ning Gaowu berkata kepada Sophie. Oke, Kamerat Komisaris, kata Sophie dengan wajah serius. Panggil aku bos, Kamerat Komisaris terlalu formal, kata Ning Gaowu. Ya, bos. Sophie segera berubah pikiran. Setelah itu, Ning Gaowu pergi sendiri, sementara Sophie naik taksi dan kembali ke tempat tinggalnya di Stride City. Di suatu tempat di kota Selat. Hari ini, Ning Gaofei, yang dilempar terbang oleh Stephen Lin dengan satu tangan, sedang duduk di ruang tamunya, memeriksa arlojinya dari waktu ke waktu. Istri Ning Gaofei berkata dengan tidak sabar, ada apa dengan saudaramu? Itu terlalu besar, itu belum ada di sini. Diam untukku, tahu sial. Ning Gaofei dengan wajah gelap, dia berkata, kakakku datang ke Provinsi Jinmin kali ini dengan sebuah misi. Bisa datang ke rumah kami sudah memberinya wajah yang bagus. Jika Anda membicarakannya, percaya atau tidak, saya akan mengalahkan Anda. Petik 2. Kamu apa statusmu, saudara? Dan yang mana, apakah dia pemimpin senior? Datanglah ke rumah saudaraku untuk makan untuk memberikan wajah Tianda, kata istri Ning Gaofei dengan nada menghina. Huff, pemimpin senior, status saudaraku lebih kuat dari pemimpin biasa, tapi aku tidak bisa mengatakan itu saja, kata Ning Gaofei dengan bangga. Potong, itu masih berpura-pura misterius. Istri Ning Gaofei berkata sambil mencibir, jika kamu begitu mampu, maka kamu kembali dan memintanya untuk membalaskan dendammu. Hari ini kamu diusir dengan satu tangan, tetapi kamu kalah. Ini sudah berakhir. Tunggu, aku akan memberitahu saudaraku tentang ini sebentar lagi. Selama dia berjanji untuk membalaskan dendamku, anak bermargalin itu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan hari ini. Ning Gaofei berkata dengan dingin. Aku benar-benar tidak percaya. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang itu setidaknya Wu Qing yang kuat? Mungkinkah saudaramu lebih kuat dari Wu Qing? Istri Ning Gaofei menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti, tidak peduli seberapa kuat Wu Qing, ada kentut. Kakakku bertanggung jawab atas Wu Qing, kata Ning Gaofei dengan bangga. Pada saat ini, bel pintu rumah Ning Gaofei berdering. Ning Gaofei dengan cepat bangkit dan bergegas ke pintu, membukanya. Di luar pintu berdiri orang yang baru saja ditemui Stephen Lin hari ini. Komisaris Provinsi Jinmin dari suku naga, Ning Gaowu. Pada saat ini, Ning Gaowu telah diganti mengenakan pakaian biasa, terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Saudaraku, kamu di sini. Ning Gaofei berkata dengan senyum di wajahnya. Yah. Baru saja selesai, kata Ning Gaowu, melepas sepatunya dan berjalan ke rumah Ning Gaofei. Istri, bawa bayinya dan panggil paman, teriak Ning Gaofei.
Istri Ning Gaofei datang ke pintu bersama anak-anak mereka. Ini keponakan kecilku Ningke, kan? Dia terlihat seperti kamu ketika kamu masih muda. Ning Gaowu tersenyum dan memeluk putra Ning Gaofei, Ningke. Saudaraku, ayo makan dulu, piringnya dingin, kata Ning Gaofei. Oke. Kedua bersaudara itu duduk untuk makan dan minum. Ning Gaowu adalah orang yang relatif kuno, yang tercermin ketika dia bertemu Stephen Lin. Dia tidak banyak bicara, dan kadang-kadang mengatakan beberapa kata. Ning Gaofei tahu karakter kakak laki-lakinya, jadi dia tidak banyak bicara. Ada sebotol Wuliang Ye di atas meja, saudara-saudara sudah minum setengah dari botol, dan suasananya agak lebih hidup. Saudaraku, ketika kamu kembali kali ini, kamu dapat tinggal selama beberapa hari lagi, kami belum melihatmu selama bertahun-tahun. Ning Gaofei berkata dengan tangan di bahu Ning Gaowu. Aku akan kembali sebentar kali ini, dan biarkan aku mengurus beberapa hal di sisi kota Selat, kata Ning Gaowu. Bagus, kita bisa sering bertemu dan minum. Ning Gaofei tertawa. Ya, Ning Gaowu mengangguk, mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Saudaraku, aku mendengar Gaofei mengatakan bahwa kamu bertanggung jawab atas Wu Qing, bukan? Tanya istri Ning Gaofei. Hampir. Ning Gaowu mengangguk tanpa komitmen. Maka kamu harus melampiaskannya untuk kakakmu, kakak. Kata istri Ning Gaofei penuh semangat. Ada apa? Ning Gaowu memandang Ning Gaofei dan bertanya. Kamu bilang kamu anak yang hilang, apa yang kamu bicarakan? Kakak, tidak apa-apa, ayo minum. Ning Gaofei menggelengkan kepalanya. Katakan padaku apa yang terjadi. Ning Gaowu berkata dengan ringan. Hei, kakak tertua, yang tidak ingin saya bicarakan adalah bahwa wanita yang hilang terlalu banyak berbicara, tetapi karena Anda bertanya, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Hei, saudaramu, saya tidak pandai belajar, dan pagi ini saya dipukuli oleh seorang seniman bela diri. Sungguh memalukan bagi keluarga kami, kata Ning Gaofei dengan wajah bersalah. Bab 229. Aku dipukuli oleh Wu Qing. Ning Gaowu tertegun sejenak, dan bertanya, Wu Qing mana yang tidak ada hubungannya untuk mengalahkanmu? Bukankah kamu hanya seorang pejuang? Ya, hei. Ning Gaofei menghela nafas. Dia menghela nafas dan berkata, hari ini TK keponakanmu mengadakan pertemuan olahraga orang tua anak, dan keluarga kami pergi ke sana. Sedangkan saya, karena kondisi fisik saya relatif baik, saya memenangkan beberapa tempat pertama lagi, tetapi saya cemburu orang lain, dan kemudian saya ditangkap. Orang-orang berkelahi. Petik 2. Wu Qing tidak bisa hanya menembak di kota, tidakkah pihak lain mengerti ini? Ning Gaowu bertanya. Saya tidak tahu, bagaimanapun, dia baru saja menembak, dan dia tidak memiliki keraguan. Saya masih sangat terluka, kata Ning Gaofei. Saudaraku, kamu bertanggung jawab atas semua master seni bela diri di Provinsi Jinmin. Adikmu dipukuli. Luka ini ada di tubuh kakakmu, tapi itu di wajahmu. Aku tidak yakin orang ini sengaja memukulmu. Kakakku, hanya untuk mempermalukanmu. Kata istri Ning Gaofei. Siapa namamu? Ning Gaowu bertanya. Dia sebenarnya cukup adil, dan umumnya tidak menunjukkan pilih kasih. Namun, serangan Wu Qing terhadap orang memang berada di bawah yurisdiksinya. Karena itu masalahnya, maka ini dia juga harus berurusan dengan terlepas dari apakah korban adalah saudaranya sendiri atau bukan. Nama keluarga Lin, aku tidak tahu apa namanya, kamu bisa memeriksanya, kata Ning Gaofei. Hanya satu nama keluarga, tidak mudah untuk memeriksanya, kata Ning Gaowu, mengeluarkan ponselnya, dan bertanya, apakah pihak lain dari kota Selat? Ya, aksennya adalah aksen kota Selat yang lengkap. Dan juga berbicara dengan dialek lokal kota Selat, saya mendengar dia mengatakannya. Ning Gaofei mengangguk. Ning Gaowu membuka perangkat lunak di ponselnya, dan kemudian membatasi kriteria pencarian ke kota Selat. Ada total 21 Wu Qing di kota Haixia,
dan ada 4 dengan nama keluarga Lin. Ini 4 dari mereka. Lihat, yang mana? Ning Gaowu menyerahkan tangannya ke Ning Gaofei. Ning Gaofei mengambil telepon dan meliriknya. Di telepon ada gambar 4 orang. Namun, dia belum pernah bertemu 4 orang ini. Bukan yang 4 ini, kata Ning Gaofei. Tidak, Ning Gaowu sedikit mengernyit, mengambil ponselnya, dan memperluas cakupannya ke Provinsi Jinmin. Ada 18 Wuking bermarga Lin di Provinsi Jinmin. Coba lihat, Ning Gaowu menyerahkan telepon ke Ning Gaofei. Ning Gaofei meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak satu pun dari 18 orang di sini yang tidak. Petik 2. Tidak satu pun dari mereka. Maka ada kemungkinan bahwa pihak lain bukanlah Wuking sama sekali. Ning Gaowu berkata, tidak mungkin, pihak lain membuangku dengan 1 jari, itu pasti Wuking. Kata Ning Gaofei, 1 jari membuangmu, dengan kekuatanmu, hanya Wuking yang bisa melakukan ini. Dalam hal ini, hanya ada 1 kemungkinan. Pihak lain belum memasukkan produk, jadi tidak ada informasi yang relevan, kata Ning Gaowu. Bukankah itu bagus? Jika Wuking, yang tidak cukup baik, menembak dengan santai di kota, dikatakan bahwa dia akan dihukum berat, kan? Ning Gaofei bertanya. Ya, Ning Gaowu mengangguk dan berkata, ada beberapa Wuking di kota Haixia, sepertinya ada 2 atau 3 yang bermarga Lin, tolong tunggu aku akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Ning Gaowu mengangkat telepon dan menelepon Sophie. Kamu membantuku memeriksa kelas 20 TKXX, dan mengirimiku semua informasi semua orang tua dari kelas ini, kata Ning Gaowu. Oke, bos. Saudaraku, kamu masih punya jalan. Ning Gaofei berkata dengan senyum di wajahnya. Seorang Wuking menembak seorang prajurit di depan umum, ini adalah penghujatan dan menginjak-injak hukum, dan itu juga merupakan penghinaan bagi kita, dan harus dihukum berat, kata Ning Gaowu. Ya, itu harus dihukum berat. Ning Gaofei berkata dengan serius. Sekitar 10 menit kemudian, Ning Gaowu menerima dokumen di teleponnya, bersama dengan pesan suara Sophie. Bos, ini informasi tentang semua orang tua yang kamu inginkan, kata Sophie. Oke, kata Ning Gaowu, dan membuka file itu. File-file itu berisi gambar dan nama banyak orang tua, serta alamat rumah dan nomor telepon. Ning Gaowu tidak banyak melihatnya, jadi dia menyerahkan telepon ke Ning Gaofei, dan berkata, lihat siapa itu. Petik 2. Ning Gaofei mengambil telepon dan meliriknya, lalu menunjuk ke salah satu foto dan berkata, itu dia, pria ini bernama Stephen Lin. Stephen Lin. Ning Gaowu mengambil telepon dan melirik orang yang ditunjuk Ning Gaofei. Melihat ini, murid Ning Gaowu menyusut. Bukankah orang yang bernama Stephen Lin ini sama dengan Stephen Lin yang baru saja dia temui sebelumnya? Pada saat ini, Stephen Lin di foto tidak disebut Stephen Lin, tetapi Stephen Lin, tetapi alamat rumahnya tidak berubah. Apakah kamu yakin itu orang ini? Ning Gaowu bertanya. Ya, itu orang ini terlihat seperti wajah putih kecil, dan aku mengenalnya ketika dia berubah menjadi abu. Ning Gaofei berkata dengan tegas. Apakah kamu tahu siapa orang ini? Ning Gaowu bertanya. Itu disebut Stephen Lin. Melihat bahwa tempat dia tinggal bukanlah komunitas kelas atas, itu seharusnya orang biasa, kan? Kata Ning Gaofei. Orang biasa. Ning Gaowu mencibir dan berkata, Stephen Lin ini sebenarnya adalah nama samaran orang ini. Nama asli orang ini adalah Stephen Lin. Petik 2. Stephen Lin. Mengapa nama ini terdengar familiar? Ning Gaofei berkata dengan curiga. Kami, orang terkaya di kota Selat, tidak disebut Stephen Lin. Kata istri Ning Gaofei. Ah, sepertinya begitu. Ning Gaofei tiba-tiba sadar, lalu wajahnya berubah, menatap Ning Gaowu dan berkata, saudaraku, maksudmu Stephen Lin ini adalah orang terkaya kita di Stride City, Stephen Lin. Ya, Ning Gaowu mengangguk dan berkata,
aku hanya pergi ke rumahnya malam ini, aku tidak akan mengakuinya salah. Petik 2. Persetan. Orang terkaya di Stride City sebenarnya adalah Wu Qing. Putri angkatnya sama dengan anakku. TK. Ning Gaofei berkata dengan penuh semangat. Aku tidak peduli apakah dia orang terkaya. Jika dia memukulmu, dia harus membayar harganya, kata istri Ning Gaofei. Ya, itu benar. Ning Gaofei berkata, saudaraku, bahkan jika dia adalah orang terkaya, kamu harus bisa mengaturnya, kan? Ya. Ning Gaowu mengangguk dan berkata, aku akan pergi mencari dia malam ini. Orang ini ingin dia memasukkan produk, tetapi orang ini menolak, Anda memberi saya ide. Petik 2. Setelah berbicara, Ning Gaowu bangkit dan berkata, apakah Anda memiliki pengawasan di taman kanak-kanak Anda? Ya, Ning Gaofei mengangguk. Tidak apa-apa, aku akan keluar untuk melakukan sesuatu, jangan berpikir untuk membalas dendam pada Stephen Lin, serahkan saja masalah ini padaku, kata Ning Gaowu, dan berjalan keluar. Saudaraku, kamu harus melampiaskan amarahmu untukku. Ning Gaofei berkata dengan penuh semangat. Ya. Ning Gaowu mengangguk, membuka pintu dan pergi. Pernahkah kamu melihat itu? Bahkan jika dia adalah orang terkaya dalam omong kosong, di depan kakak laki-laki tertuaku, itu tidak mudah dilakukan. Ning Gaofei berkata dengan bangga. Pada saat yang sama, Ning Gaowu, yang telah meninggalkan rumah Ning Gaofei, menelepon Sophie dan memintanya untuk menemuinya di TKXX. Setengah jam kemudian, keduanya keluar dari taman kanak-kanak. Bos, kok tiba-tiba ada di sini? Ada kasus? Tanya Sophie penasaran. Yah, Stephen Lin dicurigai memukuli orang lain di kota sebagai Wu Qing. Saya di sini untuk mengumpulkan bukti sekarang, kata Ning Gaowu. Hanya itu? Tanya Sophie heran. Bukankah ini cukup besar? Ning Gaowu bertanya. Apakah itu cedera serius atau cedera ringan? Tanya Sophie. Tidak ada luka ringan, kata Ning Gaowu. Bahkan tidak luka ringan. Bukankah itu sedikit ribut? Kata Sophie curiga. Meskipun undang-undang menetapkan bahwa Wu Qing tidak bisa menembak, tetapi jika itu hanya konflik biasa, itu bahkan bukan merupakan luka ringan. Dalam keadaan seperti itu, keluarga naga tidak akan peduli, siapa yang tidak marah, kan? Selama kekuatan dapat dikendalikan tanpa menyakiti orang, klan naga masih berharap untuk berbuat lebih sedikit. Menurut undang-undang yang relevan, selama Wu Qing yang tidak memenuhi syarat menembak orang lain di kota, itu bukan merupakan cedera ringan, dan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan. Stephen Lin adalah orang terkaya di kota Selat, dan juga pembangkit tenaga listrik tingkat Wu Qing. Seorang panutan yang kuat, jadi Stephen Lin harus dihukum berat. Di satu sisi, itu dapat memberikan peringatan kepada mereka yang tidak lulus kelas. Di sisi lain, itu juga dapat berdiri sampai Stephen Lin. Mungkin sebulan kemudian, Stephen Lin ingin lulus. Ya, kata Ning Gaowu. Jadi begitu. Sophie tiba-tiba sadar, tidak heran bosnya berpegangan pada hal ini, ternyata membunuh ayam dan memberi contoh. Ning Gaowu ini adalah komisaris khusus yang baru tiba di Provinsi Jinmin. Tepat ketika dia perlu membangun gengsinya. Stephen Lin adalah orang yang paling cocok untuk membangun gengsinya, apakah itu identitasnya atau keahliannya. Keduanya dengan mudah menyelinap ke taman kanak-kanak, dan kemudian meminta pengawasan. Pengawasan dengan jelas merekam adegan tarik-menarik Stephen Lin dengan Ning Gaofei, dan kemudian melemparkan Ning Gaofei. Agak tidak masuk akal, ini tarik ulur biasa. Sophie mengerutkan kening sambil melihat ke kamera pengintai. Ning Gaowu juga mengerutkan kening, dia mendengar saudaranya berkata bahwa Stephen Lin telah memukulinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu hanya tarik ulur dan dibuang. Apakah ini dihitung sebagai pemukulan? Bukankah ini tembakan dengan mengusir orang? Tidak bisakah dia tarik tambang secara normal? Mengapa kamu harus mengusir orang? Ning Gaowu bertanya. Ini, Sophie terdiam beberapa saat, lalu jika harus dihitung seperti ini, Wu Qing dan orang-orang berhubungan seks,
bukankah itu akan dianggap sebagai tembakan pada orang biasa? Tentu saja, jika Anda harus mengatakan bahwa ini adalah tembakan terhadap orang biasa, maka tidak ada yang salah dengan itu, karena membuang orang hanya akan membuat orang merasa bahwa rasa penargetan terlalu berat. Salin catatannya, dan saya akan menulis laporan dan menyerahkannya ke yang di atas, dan yang di atas akan memutuskan, kata Ninggauwu. Ya, bos. Petik 2. Keesokan harinya, Stephen Lin mengirim Lin Wanner ke taman kanak-kanak dan pergi ke perusahaan. Dengan dibukanya keluarga Lin, ibu kota kekaisaran, seluruh perusahaan saat ini dalam operasi yang cepat. Meskipun belum ada yang menyerang Stephen Lin memiliki firasat bahwa perang mungkin akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bab 230. Menembak orang lain di depan umum. Stephen Lin tercengang ketika mendengar ini. Sebagai orang yang kuat, dia telah mempelajari dengan cermat ketentuan hukum yang relevan. Wu Qing memang memiliki banyak batasan di kota, tetapi dalam keadaan normal, jika tidak ada konsekuensi serius, klan naga tidak akan peduli. Karena itu, jika Ninggauwu mengatakan bahwa Anda dicurigai melukai orang lain secara serius, maka dia dapat memahami bahwa itu hanya tembakan publik saat ini, yang agak terlalu rewel. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu menembak orang biasa di TKXX kemarin? Ninggauwu bertanya. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu memandang Ninggauwu, dan tiba-tiba menyadari, ketika saya melihat nama Anda tadi malam, saya pikir nama Anda akrab, Ninggau-fei, apakah itu kerabat Anda? Katakan hal-hal yang tidak relevan ini. Silakan ikut dengan kami sekarang, kata Ninggauwu. Tes, aku sudah memikirkan banyak cara yang mungkin untuk menghadapi nagamu di masa depan, tapi aku tidak menyangka akan seperti itu. Sejak kamu datang untuk memanggilku, kamu telah melihat yang relevan. Video kemarin. Anda pikir tarik ulur adalah tembakan? Apa? Tanya Stephen Lin. Tarik-tarik tambang tentu saja tidak menembak orang, tetapi Anda mengusir orang, itu saja, ikut kami, jangan membuatku kasar, kata Ninggauwu. Menarik, sepertinya ini akan membuatku naik. Stephen Lin tersenyum dan bangkit dan berkata, sebelum kata-kata jelek itu, mudah untuk bertanya padaku, tetapi tidak semudah itu mengirimku, aku tidak punya keluhan dengan Anda klan naga. Anda harus menjalin hubungan ini dengan saya untuk kerabat Anda. Di masa depan, jika para pemimpin senior klan naga bertanya, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Ayo pergi. Ninggauwu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menurutnya, ancaman Stephen Lin sama sekali tidak kuat. Sebagai komisaris khusus klan naga di Provinsi Jinmin, bisakah dia masih takut pada Stephen Lin? Bagaimana jika dia adalah orang terkaya? Bagaimana jika Stephen Lin adalah Wu Qing peringkat kelima? Atau keenam? Dia lebih suka Gauwu, tetapi Wu Qing peringkat 9 yang sebenarnya, yang dianggap sebagai level menengah dan tinggi di klan naga, apakah Anda akan takut padanya? Stephen Lin tersenyum, bangkit dan mengikuti Ninggauwu keluar dari kantor pada saat ini. Yao Jing, Wang Hai dan lainnya yang mendapat berita baru saja datang. Ada apa? Tanya Yao Jing. Tidak apa-apa, kelola perusahaan dengan baik, aku akan keluar, kata Stephen Lin. Mengapa kamu menangkap orang? Yao Jing bertanya. Menurut hukum dan peraturan yang relevan, kata Ninggauwu. Kejahatan apa yang dilakukan suamiku? Yao Jing bertanya. Aku tidak perlu menjelaskan ini padamu, kata Ninggauwu. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkan kalian mengambil suamiku. Yao Jing memblokir Ninggauwu, dan pada saat yang sama, Li Sina juga memblokir Ninggauwu. Selain dua orang ini, penjaga keamanan perusahaan juga bergegas saat ini dan berdiri di belakang Yao Jing. Kawan ini, bos kita adalah orang terkaya di Stride City. Jika Anda ingin mengambil bos kami seperti ini, setidaknya Anda perlu menunjukkan dokumen yang relevan. Wang Hai bertanya dengan mata menyipit. Stephen Lin, sebagai Wu Qing,
menyerang orang lain di depan umum. Buktinya meyakinkan. Ini adalah surat perintah penangkapan. Ninggauwu mengeluarkan sebuah dokumen dan menunjukkannya di depan semua orang. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat surat perintah penangkapan terhadap Wu Qing. Aku hanya mengenali polisi, apakah kamu polisi? Tanya Yao Jing. Kamu harus tahu identitas kami lebih baik daripada orang lain. Ninggauwu memandang Yao Jing dan berkata. Yao Jing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin tidak berharap untuk berbicara. Ayo menyingkir, itu hanya masalah sepele, tidak perlu melakukan langkah seperti itu, kamu harus melakukan sesuatu dengan cepat, jangan mempengaruhi operasi perusahaan, aku akan kembali ketika aku pergi. Lin, kata Stephen. Tapi, Yao Jing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan apa-apa lagi, bawa seseorang kembali. Petik 2. Oke. Yao Jing mengangguk dan kemudian melangkah ke samping. Yang lain juga menyingkir. Ayo pergi, kata Stephen Lin. Ninggauwu tidak banyak bicara, dan pergi bersama Sophie dan Stephen Lin. Ketiganya turun, lalu masuk ke mobil dan pergi. Di dalam mobil, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, Wu Qing yang belum masuk pangkat Wu Qing menembak orang di depan umum tanpa menyebabkan terlalu banyak kerugian, dan maksimum adalah 1 bulan penahanan. Petik 2. Ya. Ninggauwu mengeluarkan dokumen lain dari tasnya, dan kemudian berkata, menurut pendapat di atas, telah diputuskan untuk mengenakan penahanan 1 bulan pada Anda. Baru saja di perusahaan Anda, saya menyelamatkan muka untuk Anda, jadi saya tidak menunjukkan keputusan hukuman. Kalau begitu saya harus berterima kasih, kata Stephen Lin. Karena kamu adalah Wu Qing, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menembak orang biasa sesuka hati, apalagi Wu Qing kamu yang tidak memenuhi syarat, kata Ninggauwu. Jangan bicara padaku tentang hukum. Dalam keadaan normal, siapa yang akan menyelidiki tarik ulur Wu Qing untuk membuang orang? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tidak peduli apa, kamu melanggar hukum, kata Ninggauwu. Saya akui itu ilegal, tetapi Anda tidak bisa lepas dari 4 kata balas dendam publik dan balas dendam pribadi, kata Stephen Lin. Ninggauwu mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Sophie, yang mengemudi, ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia hanya magang dari klan naga. Meskipun dia juga merasa bahwa Ninggauwu membuat keributan besar, dalam kapasitasnya, dia sama sekali tidak punya cara untuk membujuk Ninggauwu. Dalam perjalanan ke pusat penahanan, Ninggauwu tiba-tiba menerima telepon. Apakah kamu yakin? Ninggauwu bertanya. Tidak tahu harus berkata apa di ujung telepon yang lain, Ninggauwu mengangguk, meletakkan telepon, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Su, pergi ke bandara. Petik 2. Sophie bertanya dengan heran, aku tidak pergi ke pusat penahanan. Benarkah? Pergi ke bandara? Ninggauwu berkata dengan muram. Ya. Sophie mengangguk, memutar mobil dan melaju ke bandara. Apakah kamu tidak menutup saya? Tanya Stephen Lin. Yang di atas meminta saya untuk mengirim Anda ke penjara gelap, kata Ninggauwu. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya. Sophie menginjak rem dan berkata, bos, bukan. Ini permintaan dari atas, kata Ninggauwu. Tapi penjara gelap itu tempat penjahat. Dia hanya ditahan selama sebulan. Bagaimana dia bisa pergi ke tempat itu? Tanya Sophie bersemangat. Kamu bertanya padaku, kepada siapa aku akan bertanya? Mengemudilah, kata Ninggauwu. Bos, ini tidak masuk akal. Sophie berkata, ini telah melanggar peraturan yang relevan, saya harus melaporkan masalah ini. Xiao Su, jangan lupa, Anda adalah bawahan saya sekarang, jika Anda ingin benar-benar menjadi anggota klan naga, tanda tangan saya sangat penting. Ninggauwu menatap Sophie dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa menjadi anggota klan naga, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya ke penjara gelap.
kata Sophie tegas. Bagus sekali. Ning Gao mencibir, dan tiba-tiba memukul leher Sophie dengan telapak tangannya. Sophie memutar matanya dan pingsan. Ning Gao turun dari mobil, membawa Sophie keluar dari kursi pengemudi, menyelipkannya ke barisan belakang dan duduk bersama Stephen Lin, lalu Ning Gao melaju menuju bandara. Sungguh menakjubkan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ning Gao melirik kaca spion dan berkata, masalah ini di luar kendali saya. Maaf, saya hanya ingin Anda ditahan di pusat penahanan biasa selama sebulan, itu saja. Petik 2. Tapi kamulah yang memulainya. Stephen Lin menatap mata Ning Gao di kaca spion dan berkata, aku pernah mendengar tentang penjara gelap, di mana semua Woking yang jahat ditahan, dan yang terlemah adalah Yipin. Woking, saya melakukan kentut besar, tetapi mengirim saya ke tempat seperti itu. Tidak peduli siapa yang memberi perintah untuk masalah ini, Anda memiliki bagian dari kredit. Ketika saya keluar dari sana, saya akan menemukan Anda untuk menyelesaikannya akun itu. Petik 2. Ning Gao mencibir dan diam-diam berkata, kamu bisa keluar dari tempat itu dan membicarakannya. Petik 2. Menurut pendapat Ning Gao, hal di atas secara khusus menjelaskan bahwa dia mengirim Stephen Lin ke penjara gelap. Jelas dia tidak melakukannya. Berpikir bahwa Stephen Lin bisa keluar dari sana. Meskipun dia tidak tahu mengapa hal di atas melakukan ini, dapat dipastikan bahwa Stephen Lin hampir tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Ning Gao sama sekali tidak takut dengan ancaman Stephen Lin. Stephen Lin duduk diam di barisan belakang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sophie yang tidak sadar tiba-tiba membuka matanya. Stephen Lin memandang Sophie, yang meletakkan jarinya di depan mulutnya untuk memberi isyarat agar Stephen Lin tidak berbicara. Stephen Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sophie diam-diam mengeluarkan kunci dari tangannya dan menunjuk borgol di tangan Stephen Lin. Setelah itu, Sophie menyerahkan kunci itu kepada Stephen Lin. Biarkan aku menebak, apakah kamu akan membunuhku setelah aku menggunakan kunci ini untuk membuka borgol dan melarikan diri dari mobil ini? Stephen Lin bertanya pada Ning Gao, yang berada di barisan depan. Kamu terlalu banyak berpikir. Ning Gao berkata dengan ringan, aku baru saja menerima perintah untuk mengirimmu ke penjara gelap. Jika kamu melarikan diri, aku akan menangkapmu kembali. Petik 2. Omong-omong, Ning Gao melihat ke arah Sophie berkata, Sophie, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, tetap diam. Petik 2. Aku bisa merasakan bahwa kamu benar-benar ingin melepaskanku. Stephen Lin memandang Sophie dan berkata, namun, kamu menyakitiku dengan membiarkanku pergi. Pemimpinmu sudah menyadarinya ketika kamu bangun. Tiba, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak memperhatikan apa yang dia lakukan, tujuannya adalah untuk membiarkan Anda membantu saya melarikan diri, dan kemudian membunuh saya secara logis, meskipun dia tidak pernah mengatakannya, tetapi saya kira seperti ini, sekarang saya sedang memikirkan keselamatan saya sendiri, kan? Anda boleh pergi dari sini, bagaimanapun juga, pemimpin Anda adalah seorang yang sangat ahli. Petik 2. Sophie terdiam cukup lama, lalu berkata, bos, saya akan melaporkan masalah ini ke atas dengan jujur. Petik 2. Saya hanya mengikuti perintah, apakah Anda lapor atau tidak terserah Anda, kata Ning Gao kosong. Maaf, kata Sophie kepada Stephen Lin. Tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, meskipun dia agak bingung, tetapi baginya, tidak peduli apakah itu penjara yang gelap atau tempat lain, dia bisa pergi sejauh yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa berhenti. Yang serius adalah pergi dan melihat siapa yang ingin mencelakainya, dan mencari tahu identitas musuh, ini adalah kuncinya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.